Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Purnamasari, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 17 dari kelompok 2. Saya akan memaparkan nilai dasar ASN yang kelima, yaitu mengenai anti korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kelompok tindak pidana korupsi terdiri dari yang pertama ada kerugian keuangan negara, lalu yang kedua suap menyuap, 3 pemerasan, 4 perbuatan curang, 5 penggelapan dalam jabatan, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Selanjutnya mengenai tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Dengan pembenahan akhlak atau moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi, serta membangun sistem yang berintegritas. Peran dari tunas integritas yaitu yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Lalu yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Tunas integritas diharapkan memiliki kemampuan untuk, yang pertama adalah reframing kultur atau budaya, agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi yang besar. Lalu yang kedua, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Integritas sebagai suatu proses sosial ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Ada 3 proses perubahan sosial yang dijelaskan oleh Kelman dan Brigham. Di antaranya yaitu pertama adalah kesediaan integritas, di mana individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi integritas, di mana individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain karena integritas tersebut sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas tersebut. Yang ketiga yaitu internalisasi integritas, di mana individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Selanjutnya mengenai reframing kultur. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya yaitu dengan mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Jadi unsur-unsur yang membentuk kolusi baik dari perilaku, ucapan, emosi maupun paradigma dilakukan perubahan atau dikembalikan konteksnya menjadi gotong royong. Lalu upaya lainnya yaitu dengan perilaku dan kompetensi negatif digabungkan dengan konteks negatif, maka akan menghasilkan sikap, perilaku, atau kompetensi positif. Selanjutnya mengenai seeding of integrity. Jadi, seeding of integrity adalah upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Selanjutnya mengenai sistem integritas organisasi. Sistem integritas merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Selanjutnya mengenai nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi yang diidentifikasi oleh KPK. Yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang kesembilan adalah adil. Nilai dasar anti korupsi yang bisa diterapkan di lingkungan kerja saya diantaranya yaitu jujur, di mana saya jujur dalam menyampaikan seluruh informasi yang saya ketahui. Lalu, disiplin, di mana saya datang tepat waktu dan pulang pada jam yang telah ditentukan. Dan tanggung jawab, di mana saya mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada saya dengan tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan.
salah hilap mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.